Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Namira dan jajaran Yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah kembali memberikan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Dan bukti bahwa kita mendapatkan nikmat yang tidak terhingga itu, kita bisa hadir pada kesempatan ini dalam sebuah kegiatan yang tentu mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya bahwa kita mengikuti pengajian itu harus kita tingkatkan targetnya. Mungkin yang semula hanya sekedar mengisi waktu luang, semula mungkin hanya supaya kita bisa ke masjid dan bertemu dengan teman-teman kita yang baik yang mengikuti pengajian, mungkin kita perlu tingkatkan kepada satu target yang memperbaiki kualitas kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkapitalisasi kebaikan. Ini menurut saya penting karena bekal utama kita hidup di dunia ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini. Ini adalah bekal utama, dan karena itu kita perlu mengkapitalisasi kebaikan-kebaikan itu sebanyak-banyaknya, karena begitu yang ada di dalam diri seseorang itu kebaikan, maka secara otomatis kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu bisa diantisipasi. Dan sebetulnya pengajian kita kan itu tujuannya, meminimalisir kejelekan dan mengkapitalisasi atau melipat gandakan kebaikan, kan begitu. Ini kan tujuan utama kita di dalam mengikuti pengajian ini, dan juga tentu pengajian-pengajian yang lain. Karena itulah maka ketika kita hadir di acara-acara seperti ini atau yang lainnya, maka yang terbersit di dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa melipat gandakan kebaikan kita. Semakin produktif amal kebaikan kita. Jangan sampai seorang mukmin itu mengalami defisit kebaikan atau tekor kebaikan. Dan saya kira inilah yang seringkali terjadi di sekitar kita, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang-orang yang mengalami tekor kebaikan. Karena kalau kita lihat sebelum kita nanti sampai kepada timbangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, tentu harus kita antisipasi dari sekarang. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pendekatan itu, menggunakan pendekatan timbangan untuk menimbang amal, mana yang baiknya lebih banyak dan mana yang jeleknya lebih banyak, kan seperti itu. Maka dengan ringkas misalnya di surat Al-Qari'ah yang insya Allah kita semuanya sudah hafal, ya, fa'amma di surat Al-Qari'ah itu al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Terus fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi yang dijadikan ukuran berat ringannya timbangan itu adalah amal kebaikan. Maka bunyi ayatnya adalah fa'amma man thaqulat mawazinu.
Maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, ya, fahuwa fi 'aisyatir radhiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amalnya, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya dia adalah di neraka hawiyah. Jadi kalau kita lihat di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendekatan yang tidak terlalu sulit untuk kita cerna dengan akal pikiran kita, yaitu menggunakan pendekatan timbangan. Artinya menggunakan pendekatan kuantitas amal. Begitu ya. Menggunakan pendekatan kuantitas amal, sehingga mereka-mereka yang semakin produktif amalnya berarti semakin berat timbangan amal perbuatannya. Begitu pula semakin sedikit orang itu beramal, kan berarti secara logika semakin ringan timbangan amalnya. Jadi saya ingin berpesan buat diri saya sendiri dan kita semuanya, agenda-agenda seperti ini, apakah bagi yang berceramah atau bagi yang mendengarkan ceramah, sebetulnya tidak ada yang beda tempat saja sebetulnya. Pada hakikatnya sama. Harus kita tingkatkan target kita itu, yaitu target untuk mengkapitalisasi kebaikan. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan muncul tipologi orang-orang yang justru mengkapitalisasi kemaksiatan, ya, mengkapitalisasi dosa, mengkapitalisasi kesalahan. Jadi kesalahannya diperbanyak, dosanya diperbanyak, berbagai macam bentuk pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala diperbanyak. Dan Bapak sekalian, di dalam pengalaman kita di lapangan, mungkin kita sudah pernah mengalami atau mudah-mudahan kita belum pernah mengalami, mengkapitalisasi kemaksiatan itu seringkali lebih mudah dibanding mengkapitalisasi kebaikan. Melipat gandakan amal-amal perbuatan buruk itu seringkali lebih mudah dibanding melipat gandakan amal-amal yang baik. Gitu ya. Lebih gampang. Ya, lebih gampang mengkapitalisasi amal-amal keburukan kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik supaya Allah mempermudah kita untuk mengkapitalisasi amal-amal kebaikan. Mungkin cara gampange nambahi dosa iku seringkali luwih gampang timbangane nambahi ganjaran. Itu persoalan kita semuanya sebetulnya itu. Ya, nambahi dosa iku luwih gampang timbangane nambahi ganjaran. Ya, kan itu kan masalah yang kita alami semuanya. Nah, pada kesempatan ini ya, mungkin kelihatannya judulnya saja yang begitu kelihatan wah gitu ya, sepenggal azab. Padahal pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat-sangat ringan. Tema ini yaitu tema rekreasi, tema bepergian, tema safar. Pada waktu ada reuni jamaah haji begitu ya, ada seorang yang mengatakan kepada saya, Ustadz, saya tidak pernah rekreasi, kata dia. Jadi gak tahu ngelencer, nah gitu ya, tidak pernah rekreasi. Saya tanya kenapa? Karena rekreasi itu tidak ada dalilnya di Quran ataupun di dalam hadis. Wah, mantap pikir saya ini, ya kan? Mantap ini pikir saya. Lah berarti jenengan nggak setuju dengan rekreasi yang ke Gunung Bromo atau ke itu? Nggak setuju. Karena nggak ada dalilnya. Akhirnya waktu itu banyak orang ya, setelah ajak mepet begitu, saya bilang ada dalilnya itu. Saya bilang ada dalilnya rekreasi itu. Terus, di mana Ustaz? Itu lihat surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Dibuka itu. Monggo diartikan itu apa kira-kira maknanya. Dia lihat itu. Terus dia minta penjelasan. Saya bilang ayat itu kan bunyinya begini kan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini gampang untuk dijelajahi. Dzalulan, gampang untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah bumi ini lekuk-lekuknya itu. Yang gunung-gunungnya, yang laut-lautnya, jelajahi itu.
Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rizki yang ada di dalamnya. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya akan dibangkitkan. Saya bilang, menurut saya Pak, dia bilang, ini dalilnya rekreasi seperti itu. Ya. Ini dalilnya rekreasi. Siapa bilang tidak ada rekreasi? Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, kita itu malah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat aspek-aspek atau item-item rekreasi kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Kemana kita ngelihat unta? Kebun binatang, rekreasi, ya kan? Ya kan? Wa ilas samai kaifa rufiat. Ya. Dan apakah kamu tidak melihat bagaimana langit ini ditinggikan? Ya, wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah kamu tidak melihat bagaimana gunung itu diteguhkan dan seterusnya. Nah, cuma sekalian, di ayat tadi itu, ya kan? Itu sangat definitif cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita supaya kita menjelajahi bumi itu. Yaitu famshu fi manakibiha. Jadi jelajahilah bumi itu lekuk-lekuknya, gunungnya, lautnya dan seterusnya. Ya. Terus wakulu mir rizqihi, dan makanlah rizki yang ada di dalamnya. Ya, wa ilaihin nusyur, ditutup dengan sebuah kata kunci yang sangat berat. Itu kata kunci itu apa? Dan kepada Allah kalian semuanya akan kembali. Apa maknanya ini? Maknanya kan tidak sekedar melihat gunung itu bagaimana diteguhkan, tidak sekedar melihat bumi itu bagaimana dihamparkan dan seterusnya, tapi apa efek setelah melihat itu semuanya, kan begitu. Ya, apa efek melihat itu semuanya? Ya. Saya kebetulan ada grup di Facebook itu, grup pecinta alam. Ya, bagus sekali itu dia kalimatnya itu. Percuma menjadi pecinta alam kalau tidak patuh kepada pencipta alam. Ya kan? Percuma menjadi pecinta alam kalau tidak patuh kepada pencipta alam. Ya kan? Jadi lihat bagaimana orang-orang yang melakukan rekreasi dalam tanda kutip itu bisa menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya mungkin mengagumi luar biasa itu Bromo, luar biasa itu laut gelombangnya, luar biasa dan seterusnya. Ya di NTT itu misalnya ada danau 3 warna. Ya, di NTT itu ada danau 3 warna, betul-betul memang 3 warna. Ya kan? Luar biasa itu. Apa yang luar biasa itu kan? Subhanallah atau tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala, zat sebaik-baik pencipta. Ya kan? Sehingga ketika melihat itu semuanya akan menghadirkan sebuah ketaatan. Makanya alangkah durhakanya saya kalau kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta langit dan bumi. Sehingga kemudian ketika dia melakukan itu semuanya akan menghadirkan ketaatan di dalam dirinya. Nah, sekalian, ya, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk melihat sisi azabnya. Gitu ya. Sisi beratnya, sisi sulitnya. Nah, ada hadis berbunyi begini. Ya. As-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu sepenggal azab. Jadi safar, bepergian itu sepenggal azab. Tapi dijelaskan di sini yang dimaksud adalah yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Ya, seseorang akan terhalang makan, minum dan tidurnya. Fa idza qadha ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Maka barang siapa yang maka ketika seseorang atau salah seorang di antara kalian telah menunaikan maksud safarnya, hendaklah ia bersegera pulang menemui keluarganya. Nah, sekalian, di sini ada kalimat yang menurut saya cukup bombastis. Apa itu? Qit'atun minal azab. Jadi bepergian itu, ya, itu sepenggal azab. Kenapa? Ini dilihat dari sisi sulitnya.
Apakah sulit secara fisik ataukah sulit secara non fisik? Di ayat atau di hadis ini disebutkan sulit secara fisik, di mana orang ketika bepergian itu tidak akan teratur makannya, nggak akan teratur tidurnya, nggak akan teratur minumnya, ya kan? Kadang waktunya makan, ya dia belum bisa makan. Kenapa? Posisi masih di atas kendaraan, ya kan? Waktunya tidur belum bisa tidur, karena ternyata ketika itu masih berada di kendaraan. Apalagi kalau dia misalnya naik bis lintas provinsi misalnya, ya kan? Jadi naik bis lintas provinsi misalnya, maka jelas orang akan terganggu waktu tidurnya, terganggu waktu makannya, dan terganggu waktu minumnya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, nah itu nanti akan nyambung dengan doa safar itu ya. Di sisi yang lain Bapak sekalian, itu ada hal yang bersifat non fisik yang akan dialami seseorang kaitannya dengan kesulitan bepergian itu. Pertama, ya, orang bepergian itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia di tengah-tengah bepergian. Ya kan? Orang safar itu tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah dia sedang safar atau di tengah-tengah dia bepergian. Ya, ketika orang sedang berangkat berdarah wisata naik bis, yang ada kan sukacita. Tapi ternyata qadarullah misalnya di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Ya kan? Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Ada situasi-situasi yang dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Ya kan? Ada situasi-situasi di mana dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi. Itu di luar kehendaknya semuanya dan di luar perhitungannya semuanya. Ya, di luar perhitungannya semuanya. Ya. Saya masih ingat itu tahun berapa, saya sudah agak lupa ya. Waktu masih ada Adam Air. Itu. Ya, ketika kecelakaan pesawat dari Surabaya ke Manado waktu itu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu Air Asia, ya, dari Surabaya ke Singapura, ya, itu malah yang sangat-sangat dramatis itu. Ada bapak-bapak, ya, satu keluarga 5 orang, ya, datang ke bandara terlambat, ya, datang ke bandara terlambat sehingga dia istilahnya ya memprotes gitu kepada pihak maskapai, kenapa saya ditinggal, bla 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 dan seterusnya, ya, sampai akhirnya kemudian dia pulang. Singapura ini dia terlambat, ya, akhirnya pesawat sudah pergi, dia masih baru nyampe di bandara sehingga dia pulang. Begitu dia pulang, dia lihat TV bahwa pesawat yang mau dia tumpangi itu kecelakaan dan semua penumpangnya meninggal. Ketenggengan dia di situ, ya kan? Ada seperti itu, ya. Jadi ada situasi-situasi di mana orang tidak pernah memperhitungkan apa yang akan terjadi ketika dia sedang bepergian. Itu satu, ya. Yang kedua, sekalian, di dalam bepergian itu ada namanya Ka'abatul Mandor. Itu nanti di dalam doanya itu. Pemandangan yang buruk akan dia jumpai itu. Ya, orang bepergian itu bisa melihat apa saja dan bisa melihat siapa saja. Ya kan? Di mana yang dia lihat itu belum tentu bermanfaat bagi matanya. Bahkan kadang-kadang sebagian besarnya yang dilihat itu membahayakan matanya secara agama, secara spiritual. Naudzubillah, tiba-tiba ngelihat perempuan yang tidak menutup aurat, ya, dan seterusnya. Artinya pandangan-pandangan yang buruk yang sebetulnya matanya tidak boleh melihat itu. Nah, sekalian, ketika kemudian melihat itu semuanya, apa tidak ada pengaruh di dalam pikirannya? Jelas ada. Dan pengaruhnya itu adalah pengaruh negatif. Yang kedua, ya kan? Yang ketiga, sekalian, harus diakui, seringkali dirasakan orang-orang yang melakukan bepergian itu mengalami penurunan ibadah secara kuantitas. Ya, mengalami penurunan ibadah secara kuantitas. Bahkan ada yang sengaja menurunkan kuantitas ibadahnya itu. Saya pernah diceritani seseorang, ya, ibu-ibu, ya, mengantar anaknya yang masih TK rekreasi.
Tiba-tiba ibu-ibu ini ya yang namanya juga waktunya sholat, kemudian minggir ke masjid, mereka melakukan sholat, diajak, Bu ayo Bu monggo sholat Bu. Waduh sepurane kelambiku kotor, gitu kan? Kan sering itu kadang-kadang itu terjadi. Jadi bahkan ketika dia bepergian itu sengaja menurunkan kuantitas ibadahnya. Yang mestinya sholat duhur gak sholat duhur, ya kan? Nah di sisi yang lain, meskipun dia masih komitmen dengan ibadahnya, itu tetap menurun secara kuantitas. Kenapa? Karena dia harus melakukan jamak qashar misalnya. Menurunnya kuantitas ibadah, sekalian, itu akan berpengaruh kepada menurunnya mentalitas dia. Ya kan? Sehingga betapa gampangnya orang itu kemudian terbuka aibnya itu ketika dia safar. Ya, terbuka aibnya, ya, terbuka celannya itu ketika dia sedang safar. Ya, nah oleh karena itulah maka orang yang bepergian itu yaitu tadi qit'atun minal azab. Itu adalah sepenggal azab. Ya. Jadi bisa kita bayangkan misalnya ketika orang itu harus puasa kemudian tidak puasa. Ya, harus jumlah rakaat salatnya berkurang karena dia jamak qashar. Apalagi yang sengaja tidak mau salat. Ya, dengan alasan bajunya kotor, dengan alasan celananya najis dan seterusnya, itu kan dengan sengaja ketika dia bepergian itu menurunkan jumlah atau kuantitas ibadahnya. Nah, tidak tahu sekalian, mudah-mudahan kita tidak mengalami ini. Artinya betapa mudahnya orang itu meninggalkan ibadah dengan alasan bepergian. Ya, saya mengatakan ini karena tidak ada satupun di antara kita yang hadir di masjid ini kecuali pernah bepergian, mbo ado, mbo parek, ya, entah jauh entah dekat itu ya, dan pasti akan mengalami situasi-situasi itu. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin saya nggak setuju dengan pendapat ini, meskipun yang ada yang pendapat itu. Jadi dia bepergian selama 3 hari, ya, udahlah 3 hari nanti kita kodok semuanya jamaknya setelah kita kodok semua sholat itu setelah kita pulang. Jadi dikumpul ya 5 waktu berarti 15 waktu, ya kan? Angkut dikumpul kari-kari ini pas mulai kabeh itu. Misalnya gitu. Iya kan? Itu kan dengan sengaja menurunkan kuantitas sekaligus kualitas ibadahnya. Nah, sehingga akan sulit kita jumpai. Nah ini kita lihat diri kita masing-masing, akan sulit kita jumpai ketika orang itu bepergian berada di dalam puncak kebaikan ibadahnya. Akan sulit kita jumpai, kecuali kalau dia sedang umroh atau haji. Soalnya kono gelem gak geleman kudu sholat. Ketika sholat, kono rewangi dong di hotel gitu kan. Nah coba kalau kemudian di luar Masjidil Haram, di luar haji, di luar umroh, misalnya yang sedang ke Eropa, yang di sana penduduknya mayoritas non-muslim, jarang masjid dan seterusnya, orang akan gampang membuat alasan, lah pun gak sholat, gak ada masjid, ya kan? Atau ke tempat-tempat seperti itu, ya. Jadi tempat-tempat yang memang secara argumentatif ono alasan gak ngelakoni sholat, ya. Nah yang ketiga ini Bapak sekalian, alasan ketiga inilah qit'atun minal azab. Poin yang ketiga inilah yang sering terjadi. Betapa banyak bepergian-bepergian dan safar-safar itu yang menjadikan orang menurun jumlah ibadahnya. Ya, ini mari kita lihat diri kita masing-masing, karena kita tidak ada satupun kita kecuali kita ya melakukan itu. Kita semuanya ini pernah bepergian, ya, pernah tahu lungo, ya, pernah bepergian gitu ya. Sehingga kalau orang-orang yang terbiasa kepingin tetap komitmen itu kan sampai dipersiapkan kan, bawa mukena, ya, mungkin yang laki-laki bawa sarung dan seterusnya, ya, dan ya yang lain-lain. Kalau dia kebetulan ke negara-negara barat ya, yang di sana sulit masjid dan seterusnya, dia membawa map ya untuk arah kiblat itu di mana, ya, jangan sampai lah bukan gak sholat.
Karo aku arah ngulon ngadep salat pun nandis timbangan gak salat ae gitu kan. Ya. Jadi bayangkan Bapak sekalian, itu sebabnya kenapa di dalam Islam persoalan bepergian, persoalan safar itu mendapatkan pembahasan khusus. Ya kan? Mendapatkan pembahasan khusus di dalam ibadah itu. Bagaimana puasanya orang yang bepergian, bagaimana sholatnya orang yang bepergian. Kenapa? Karena bepergian itu qit'atun minal azab gitu ya, sepenggal azab, di mana orang akan mengalami kesulitan-kesulitan yang dia tidak pernah membayangkan sebelumnya, di mana kesulitan-kesulitan itu akan berefek kepada jumlah ibadah yang dia lakukan. Ya, jumlah ibadah yang dia lakukan. Nah ini Bapak sekalian, apalagi dalam kondisi sulit sekali. Ya, jadi kalau saya agak lupa ya, di dunia ini itu ada 10 negara yang kalau musim panas itu tidak ada malam, kalau musim dingin tidak ada siang. Ya. Tidak ada malam maksudnya matahari itu masih jam 12 bengi itu masih kelihatan ada matahari. Saya masih ingat betul itu ada negara namanya Finlandia, ibu kotanya Helsinki. Itu kalau musim panas ya. Jadi kalau musim panas itu tidak ada malam, tidak ada gelap ya. Kalau musim dingin tidak ada terang. Malam terus gitu. Itu gimana sholatnya dan seterusnya ya. Kemudian ya kita dapat rezeki apa dan seterusnya, entah bonus ini itu dan seterusnya, dapat liburan ke Finlandia misalnya, ke Helsinki ya. Gimana coba cara sholatnya misalnya. Nah itu kalau orang yang memang sengaja tidak memperhatikan sholat ya, gak ono waktu maghrib ono misalnya gitu kan, terus gak sholat, naudzubillah itu. Apalagi puasa, kalau puasa kita bisa ya mengqadha puasa di hari yang lain, karena ketika orang itu bepergian dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sholat kan tidak ada rukhsah untuk tidak sholat. Yang ada adalah rukhsah untuk menjamak atau mengqashar sholat, ya kan? Tidak ada kan bahwa orang itu kalau bepergian boleh meninggalkan sholat dan diganti di hari yang lain, nggak ada. Tapi kalau puasa kan begitu, dia boleh meninggalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain. Nah itu sekalian, makanya kita coba melihat apa kata para ulama tentang hakikat safar itu. Kenapa sampai seperti ini ya. Jadi hakikat bepergian ini yang menyampaikan adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, di dalam bukunya Minhajus Shalihin. Dia mengatakan begini, wa innama sufiyas safaru safaron, sesungguhnya safar itu dinamakan safar. Nah gitu ya, jadi safar itu dinamakan safar, annahu yusfiru anil akhlak, karena safar itu mengungkap akhlak. Jadi safar itu maknanya pengungkapan, sing gak ketok dadi ketok, itu maksudnya safar. Ya, di sini kata Ibnu Qudamah mengatakan annahu yusfiru anil akhlak. Ya, dinamakan safar itu karena dia mengungkap moralitas seseorang yang sebenarnya. Jadi safar itu bepergian itu sekalian. Nih, kalau kita kepengin tahu ya tentang kualitas akhlak seseorang, dampingi dia ketika bepergian. Nah, kira-kira begitu. Ya, yusfiru anil akhlak. Wafil jumlah pada umumnya, nah kita lihat di situ ya. Fan nafsu fil watoni la tadharu khaba'itsa akhlaqihim. Seseorang itu kalau di tempat tinggalnya itu enggak kelihatan akhlaknya yang buruk itu. Mengapa? Listinasiha bima yuafiqu tab'iha minal ma'lufatil ma'hudah. Ya, mengapa tidak kelihatan buruknya? Karena dia harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan di tempat itu. Itu loh. Misalnya, gitu ya, misalnya
ketika di kampung itu, kampung yang baik, alhamdulillah, ya kan, orang harus ke masjid, tidak ada judi dan seterusnya, sehingga orang-orang yang kepengen judi pun dia tidak mau melakukan judi di tempat itu, ya kan? Kenapa? Karena memang sudah terbiasa di tempat itu tidak ada perjudian, dan itu sudah menjadi kesepakatan umum di antara warga masyarakat. Ya, nek wayahe maghrib nang masjid kabeh misalnya. Terus kalaupun tuh ada orang hajatan dan terusnya, ya hajatan melean tapi gak ono main, gak ada minum-minuman keras, ya kan? Itu kesepakatan di kampung itu. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, mbok digerbek hansip, ya kan? Ada punishment, ada hukuman kira-kira seperti itu. Nah, faida hamalat ya wa'asa us-safar, maka ketika orang itu harus terbebani dengan sulitnya bepergian, wasurifat an ma'lufati hal mu'tadah, ya kan? Dan kemudian dia keluar dari tradisi yang dia alami di kampungnya, walam tahanat bimasyaqatil ghurbah, kemudian dia tidak dilihat oleh banyak orang, ghurbah, ya kan? In kasyafat ghawailuha, maka di situ akan terbuka aib dia yang sebenarnya. Ya, akan terbuka aib dia yang sebenarnya. Ya, sehingga kan sering kita jumpai itu. Nauzubillah, mudah-mudahan bukan termasuk kita, gitu ya. Wong iku nek kapan nok kampungi lho ketok apik, ya kan? Kelihatan baik, tapi begitu sudah di luar kampungnya itu, sekendaknya dia melakukan apa saja. Kenapa? Orang nggak melihat. Di samping waktu itu dia mengalami kondisi-kondisi sulit, sehingga dia gampang meninggalkan kebaikan-kebaikan yang terbiasa dia lakukan di daerahnya. Wa waqa'al wuqufu ala uyubiha, saat itulah orang akan diketahui aib-aibnya. Lihat bagaimana ya bepergian atau bagaimana safar itu bisa mengungkap akhlak orang yang sebenarnya. Ya, bisa mengungkap akhlak orang yang sebenarnya. Ya, sekarang jangankan persoalan-persoalan atau ibadah-ibadah yang barangkali sulit gitu ya. Salat itu kan ibadah batas minimal orang disebut muslim, itu kan salat. Tapi betapa banyak kita jumpai, mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang-orang yang meninggalkan salat dengan alasan bepergian. Ya, orang yang meninggalkan salat dengan alasan bepergian. Ah, itu ya, hal yang terkait dengan masalah apa makna safar itu. Makanya safar yasfuru itu mengungkap sehingga ketok dadi ketok, sehingga pada sisi ini orang akan terbongkar aibnya ketika dia bepergian. Ya, orang akan terbongkar aibnya ketika dia bepergian. Nah, Bapak sekalian, monggo kita lihat diri kita masing-masing dalam bab itu, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, sebagaimana kita baik saat mukim, kita juga tetap baik di saat musafir. Ya. Sehingga sampai ada yang mengatakan ketika orang itu di saat safarnya baik, maka pasti di saat mukimnya dia baik. Tapi belum tentu orang itu ketika di mukimnya baik, terus ketika dia jadi musafir akan tetap baik. Nah, ini ya. Ini masing-masing melihat dirinya sendiri-sendiri, saya dan kita semuanya. Karena orang itu biasanya akan gampang meninggalkan tradisi-tradisi kebaikan yang dia lakukan begitu dia di dalam kondisi bepergian. Nah, itu yang pertama, ya, hakikat bepergian. Ini maknanya. Yang kedua, ini Ibnu Taimiyah mengutip apa yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi lamma syahida inda Umarul Khattab rajulun fazakkahu akhar. Jadi ketika Umar bin Khattab menyaksikan seseorang yang menganggap baik orang lain. Jadi Umar ini ketemu orang itu mengatakan pada Umar, wahai Amirul Mukminin, itu loh orang baik. Nah, gitu kira-kira. Qala, Umar nanya, hal anta jaruhul adna? Apakah kamu tetangga dekatnya? Ta'rifu masa'ahu wa sabahahu, sehingga kamu tahu siang dan malamnya orang itu seperti apa? Qala la. Enggak, saya bukan tetangga dekatnya. Ya, saya bukan tetangga dekatnya. Qala, Umar nanya lagi,
Hal amal tahu fit dirhami wad dinar alladzina tumtahanu bihima amanatun nas. Atau apakah kamu pernah bertransaksi keuangan dengan dia? Karena transaksi keuangan itu bisa menguji amanah seseorang. Ya, transaksi keuangan, utang piutang dan seterusnya, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang sering kita jumpai ya yang seperti itu. Wong iku apik nang masjid, apik dan seterusnya. Tapi ini utang piutang, ya Allah, repotnya. Ya, sulit membayar. Misalnya begitu. Ya, kadang-kadang sing isin niku malah sing nagih. Bukan sing ditagih. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang terjadi kan? Jadi kelihatan bagus ya, ke masjid dan seterusnya, kelihatan rajin sholat. Begitu transaksi keuangan, ketemu dia aibnya. Ternyata dia mengabaikan atau sembrono di dalam transaksi keuangan. Ya, saya tuh punya teman, punya travel, umroh gitu ya. 2012, saya masih ingat betul itu, umroh sama saya, bareng gitu ya. Ya, waktu itu ada yang ya enggak tahu karena apa gitu sehingga dia belum melunasi ibadah umrohnya itu. Kemarin ketemu saya, dia bilang, "Lah iku wis dibayar ta iku?" Sing 12 tahun yang lalu. Durung Ustaz gitu ya. Jadi bayangkan ibadah umroh sudah dia lakukan tapi mbayare si utang. Lah ini utang untuk ibadah. Bayangkan coba. Ya. Ada seperti itu coba bayangkan. Makanya Umar nanya, kon kok nganggep apik wong iku, lah kare kon tahu ta transaksi utang piutang karo wong iku. Ya, kamu pernah ta ya bertransaksi keuangan sama orang itu ya sehingga kemudian bisa diuji amanahnya. Qala la. Dia mengatakan tidak. Saya enggak pernah gitu ya. Qala, ini yang ketiga ini kaitannya dengan kita. Hal rafaqtahu fis safar alladzi yang kashifu fihi akhlaqun nas. Apakah kamu pernah bepergian sama dia? Karena di dalam perpergian itu akan terungkap watak asli seseorang. Ya. Qala la. Ya, dia mengatakan enggak, saya enggak tahu. Ya, saya tidak tahu. Qala falasta ta'rifuhu. Nek ngono kon gak ero wong iku. Jadi tonggone dudu. Ya kan? Dia bukan tetangga dekatnya. Dia juga dia tidak pernah melakukan transaksi keuangan sama dia. Dia juga tidak pernah berpergian bersama orang itu. Kata Umar, ya, falas tata'arifuhu. Kalau begitu kamu nggak bisa mengatakan orang itu baik. Waruwiya annahu qala, dan di dalam riwayat ini disebutkan la'allaka ra'aitahu yarka'u raka'atin fil masjid. Oh, mungkin kon iku mek ngerti wong iku salat beberapa rakaat nang masjid terus kon ngarani wong iku apik. Lihat Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, nah ini kita juga kena sebetulnya dalam bab ini semuanya. Ya, kita semuanya kena dalam bab ini dalam kadar tertentu. Bahwa untuk melihat baik dan buruknya seseorang secara muamalah, ya kan? Secara muamalah sosial itu Umar bin Khattab menawarkan 3 ini caranya itu. Kon tonggone ta, kok ngarani wong iku apik. Ya. Kon tahu ta transaksi keuangan karo wong iku. Ya. Kon tahu ta lunga bareng wong iku. 3 ini. Ya, 3 ini. Ya, apakah kamu tetangga dekatnya sehingga kamu tahu siang dan malamnya orang ini? Kata orang itu, bukan, saya bukan tetangga dekatnya. Ya. Atau yang kedua, apakah kamu pernah bertransaksi keuangan sama orang itu? Dan di dalam transaksi keuangan itu ada ujian amanah? Kata orang itu, enggak pernah juga. Apakah kamu pernah berpergian sama orang itu? Sehingga dengan bepergian itu orang akan terungkap watak aslinya. Dia mengatakan juga tidak. Nek ngono kon iku gak ngerti. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau begitu falasta ta'rifuhu. Kalau demikian 3 hal itu nggak pernah kamu lakukan, berarti sebetulnya kamu itu belum tahu tentang orang itu.
Atau kata Umar dalam riwayat yang lain, mungkin kamu hanya tahu beberapa rakaat yang dilakukan orang itu ketika di masjid. Ya. Kayak gitu kan. Makanya kalau kita lihat Bapak sekalian, ya, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada orang belum waktunya masuk waktu sholat, waktunya orang bekerja, kok kemudian dia ke masjid. Ya, dia ke masjid dan dalam kondisi dia duduk begitu. Ya, orang lain mengatakan wangku hebat wangku ya. Durung wae waktu sholat si atuh wis nang masjid. Akhirnya didekati sama Rasulullah SAW. Ya, didekati sama Rasulullah SAW. Lapo kon durung waktune sholat kok wis nang masjid. Ya mungkin Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kan pasti sudah diberitahu orang ini sebetulnya mau apa. Kulo stres Rasulullah. Lapo kok stres? Utang kulo kata. Terus Rasulullah ngasih doa itu loh. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Tapi kan masih bagus utangnya akeh melayune nanggone masjid. Ya kan? Itu kan doa itu kan asbabul wurudnya kan dari situ. Nah, sekalian ini coba lihat bagaimana bepergian itu masuk di dalam kategori seseorang untuk melihat baik dan buruknya orang itu. Dadi nek kon kepengin rapi gawe wong iku, coba lunga bareng karo wong iku misalnya. Ya, bepergian sama orang itu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sebabnya Bapak sekalian, ya kan? Di dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW itu menganggap sangat penting bepergian itu sehingga beliau secara khusus ya menyampaikan sabdanya ini. Jadi suatu ketika ada orang yang ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang laki-laki datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni uridu safaran, fazawwidni. Ya. Rasul, saya ini mau bepergian. Fazawwidni, maka ya kok bahasa Jawa ini gampang no, sangonono aku gitu. Ya. Saya ini mau bepergian wahai Rasulullah. Maka ya, bekalilah saya. Ya, sangonono aku Rasul gitu. Ya, mohon bekal kepada Anda gitu. Faqala zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan takwa. Ini kan doa kan? Itu. Qala, dia mengatakan zidni, jenengan tambah malih Rasul. Qala wa ghafara dzambaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya sangat mungkin orang itu safar itu menambah dosa. Ya kan? Makanya ghafara dzambaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Qala zidni. Dia mengatakan lagi, zidni, jenengan tambahi malih Rasul. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dan mudah-mudahan Allah memudahkanmu berbuat baik dimanapun kamu berada. Nah, makanya Bapak sekalian, kalau ada orang bepergian, ya, di antara anjuran kita untuk berdoa kepada orang bepergian itu adalah zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan takwa, ya kan? Mengampuni dosamu dan memudahkanmu berbuat baik dimanapun kamu berada. Lihat bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya sebuah bepergian itu supaya orang tetap di dalam kondisi yang baik. Rasulullah SAW berpesan seperti ini. Makanya kaitannya dengan zawwadakallahu taqwa, ada hadis yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta misalnya. Nah, di sini saya menyampaikan ini di antara doa-doa safar yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama dari Ummu Salamah qalat, dia berkata,
ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qad illa rafa'a tarfahu ila sama'. Ummu Salamah ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ummu Salamah. Dia mengatakan begini, tidaklah Rasulullah SAW itu keluar dari rumahku kecuali beliau melihat ke langit seraya berdoa. Nah, apa doanya itu? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Nah, nggak tahu ini yang kita baca atau tidak gitu ya. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan atau disesatkan. Ya. Jadi ketersesatan itu kita yang buat diri kita tersesat gitu, atau disesatkan orang. Yang pertama. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan orang. Ya. Tiba-tiba kita ketemu orang waktu sholat, masuk waktu sholat misalnya, ya kan? Tiba-tiba orang itu ngajak ngobrol kita dan seterusnya, ngajak ke sini ke situ dan seterusnya sampai akhirnya waktu sholat habis. Kan kita digelincirkan orang itu, kemudian kita tidak melakukan sholat. Ya. Atau au azlima au dzlama. Ya. Mendolim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat mendolimi dan didolimi. Karena hanya ada 2 kemungkinan ini orang itu ketika bepergian. Ya, naudzubillah. Jadi kemaksiatan itu di sini ini. Kita dolim kepada orang atau kita didolimi orang. Ya. Wong wis nuk pinggir ditabrak, kan didolimi orang kita. Itu loh. Atau kita yang mendolimi orang. Kita nabrak orang, naudzubillah dengan sengaja, bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Au ajhala au yujhala alayya, atau aku berlindung kepadamu ya Allah dari membodohi atau dibodohi orang. Allahumma inni atau Allahumma a'udzubika an adilla au udalla an azilla au uzalla an azlima au udlama an ajhala au yujhala alayya. Ya ini coba bayangkan sekalian, urusan bepergian itu sampai sedetail ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana doanya supaya saat kita bepergian kita tetap dalam kondisi yang baik dan menghindari sepenggal azab karena bepergian tadi itu. Nah, yang kedua, ini barangkali yang sering kita baca. Ya kan? Ini yang sering kita baca. Idza kharaj, ini hadis dari Abu Hurairah ini. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika seseorang itu keluar dari rumahnya kemudian mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, qala, ya Rasulullah mengatakan yuqalu hina idzin, dikatakan saat itu hudita, engkau mendapatkan petunjuk, ya, wa kufita, dan engkau dicukupi, wa wuqita, dan engkau dilindungi, ya, fatatanahha lahu syayatin, maka saat itu setan akan hengkang, begitu ya, akan meninggalkan. Fayaqulu lahu syaiton akhar, saat itu setan yang lain mengatakan kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, apa yang bisa kamu lakukan kepada seseorang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dilindungi. Karena kayak soal apa-apa kira-kira seperti itu. Hanya ketika dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, segala atas nama, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ya, saat itu dikatakan hudita wa kufita wa wuqita. Saat itu kamu akan diberikan petunjuk, kamu akan dicukupi dan kamu akan dilindungi. Sehingga setan mengatakan bagaimana mungkin kamu akan menggoda seseorang yang telah diberi petunjuk, yang telah dicukupi, dan yang telah dilindungi. Tentu sekalian, ketika dia membaca seperti ini, konsekuensi doa ini juga dia perhatikan baik-baik.
Ya, tentu orang yang bertawakal kepada Allah ketika bepergian itu akan konsentrasi betul apa kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan kepada Allah di saat bepergian, kan begitu. Ya, sehingga setan akan kesulitan menggoda. Karena ada maksud orang bepergian itu berbuat maksiat. Ya, maksud orang bepergian itu berbuat maksiat. Gitu. Dan tentu ya sangat-sangatlah sangat-sangat aksiomatik, misalnya ada orang ya ke Singapura misalnya untuk berjudi di sana karena ada kasino di sana, kemudian dia keluar dari rumahnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin kan. Jadi orang bepergian ini berarti bepergian yang baik, buktinya dia bertawakal kepada Allah SWT. Ya, itu. Nah, sekalian, ini yang agak panjang tapi saya kira penting. Kalau yang pernah umroh pasti pernah diajak berdoa seperti ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan ini spesifik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan tsumma qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau naik ontanya keluar dari rumah untuk safar, kabbaro salasan, beliau bertakbir 3 kali. Jadi ketika naik onta itu, atau kalau kita sedang naik kendaraan itu, bertakbir 3 kali, kabbaro salasan, bertakbir 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menaklukkan kendaraan ini. Ya, maksudnya onta itu. Wa ma kunna lahu mukrinin, sementara sebelumnya kami tidak bisa mengendalikannya. Ya, kan orang pada dasarnya sepinter-pinter orang itu kan pernah terpeleset dalam hal kendaraan yang bernama onta atau kuda dan seterusnya, sehingga kudanya ngamuk, ya kan. Makanya itu doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Allah, ya, kepada Rabb kami akan kembali. Bayangkan, orang bepergian itu doanya langsung diingatkan dengan yang namanya kematian, ya kan? Karena kita tidak tahu ketika bepergian nanti akan terjadi apa. Siapa yang bisa menduga atau siapa yang bisa merencanakan bahwa ketika bepergian itu dia akan panjang umur dan kemudian balik dalam keadaan sehat? Belum tentu. Betapa banyak orang yang niat bepergian dalam kondisi yang luar biasa baik secara fisik, tapi kemudian tiba-tiba Allah mencabut nyawanya di tengah-tengah dia bepergian. Makanya itu yang harus diingat dari awal. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kepada Rabb kami akan dikembalikan. Coba kita lihat di sini ya. Sangat detail sekali itu doa tentang bepergian itu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu di dalam safar kami ini kebaikan dan takwa. Jadi artinya kan hindarkan dari berbagai macam keburukan dan hindarkan dari berbagai macam kemaksiatan ketika kami sedang berpergian, ya Allah. Karena seringkali bepergian itu lebih gampang orang itu beradaptasi dengan kemaksiatan daripada beradaptasi dengan kebaikan. Makanya kita mohon kepada Allah ini. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu di dalam bepergian kami ini kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tardha, dan kami memohon kepadamu amal yang engkau ridhoi. Amal yang engkau ridhoi. Nah, ya, itu poin pertama. Penggalan pertama. Poin yang kedua, Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami di dalam perjalanan kami ini. Ya, mudahkanlah kami di dalam safar kami ini. Watwi anna bu'da, dan dekatkanlah jauhnya. Ya, dekatkanlah jauhnya. Ada kondisi di mana ketika orang itu mengalami ya disorientasi dalam pikirannya, dekat itu menjadi jauh. Cek suwene sih gak teko-teko itu. Ya kan? Padahal kan jarak itu ya tetap kan, 10 kilo ya 10 kilo.
Para putih kamu wis suwe kok sik durung teko-teko itu. Ya, itu ada doanya. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Atau ada orang yang jauh, cepet ya wis teko dhewek gitu kan. Karena itu kan bagian dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika orang itu bepergian. Ya Allah ya Tuhan kami, ya mudahkanlah kami di dalam perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah jauhnya. Ya, ini mungkin bukan kemudian 10 kilo terus kemudian tinggal 5 kilo, enggak. Jauh dan dekat itu seringkali hanya persepsi. Jauh dan dekat itu seringkali ada di perasaan. Bagaimanakah kondisi pikiran dan perasaan kita, itulah yang seringkali menentukan jauh dan tidaknya kita bepergian. Ya, situ. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah as-sahibu fis safar, yang membersamai kami di dalam bepergian. Artinya, ya, ada ma'iyatullah di situ, ada muraqabatullah di situ. Wal khalifatu fil ahl, dan Engkau adalah pengganti yang mengurus keluarga kami. Maksudnya ketika kita bepergian itu, kita serahkan kepada siapa keluarga kita di rumah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita agar tetap baik di dalam saat kita bepergian. Ya kan? Supaya apa? Supaya sebagaimana kita baik-baik saja saat bepergian, keluarga kita juga baik-baik saja ketika di rumah menunggu kita pulang. Karena naudzubillah min dzalik, kan ada situasi-situasi yang seperti yang enggak kita inginkan. Tiba-tiba naudzubillah ketika pulang enggak tahu istri kita melakukan apa dengan orang. Ya kan? Nah, di sini ini. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah zat yang membersamaiku di saat bepergian, dan Engkau adalah pengganti yang akan mengurus keluargaku di saat aku tidak ada di rumah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi keluarga kita di rumah, dari istri kita dan anak-anak kita, agar mereka tetap terurus dengan baik. Nah, penggalan terakhir ini yang lebih definitif, lebih teknis ini doanya ini. Allahumma inni a'udzubika min wa'asa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan-kesulitan selama bepergian. Wa ka'abatil mandor, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya pandangan. Ini yang di awal tadi ya. Buruknya pandangan. Artinya, sekalian, kan buruknya pandangan itu kan tetap ada. Akhirnya kan tergantung mata kita ini. Jangan sampai ketika terjadi pemandangan yang buruk itu, mata kita itu nyaman melihatnya. Itu persoalannya. Ya. Jadi kelihatannya saja ditutup mukanya. Tapi ketika ditutup mukanya, jari-jarinya dilonggarkan. Ya kan? Sebagaimana yang ada di video-video itu. Iya kan? Jadi seperti itu. Wa ka'abatil manzar. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah mata saya ini tidak nyaman ketika melihat hal-hal yang buruk, kira-kira begitu. Makanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemandangan yang buruk. Ini tidak gampang Bapak sekalian. Ya, tidak gampang. Nafsu seseorang. Ya, nafsu seseorang. Naudzubillah. Nun sewu ini yang bagi yang sudah punya istri ya. Ketika lama tidak ketemu dengan istri misalnya, ya, kemudian naudzubillah ada pemandangan-pemandangan buruk seperti itu, orang akan gampang melihat. Ya, saya masih ingat dulu ketika masih tahun 90-an tuh sering ke NTT. Jadi sering ke NTT, saya bersama ada teman saya. NTT kan ya seperti itu kan. Ya, NTT apa namanya, penduduknya, warna kulitnya dan seterusnya kan seperti itu. Tiba-tiba teman saya itu nyeletuk, mungkin dia lama, mungkin gak ketemu istrinya. Gini Pak Rofi ya katanya, gak ketemu istri itu, monyet pun bisa cantik kata dia. Itu rasional, masuk akal. Ya, itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari ka'abatul mandor. Ya, buruknya pemandangan.
Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang lagi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mata kita ini tidak nyaman ketika melihat hal-hal yang haram itu, kira-kira gitu. Wasu'il munqalab. Ya. Dan jeleknya perubahan fil mali wal ahl, di dalam keluarga, di dalam harta dan keluarga. Ya kan? Jeleknya perubahan di dalam keluarga dan di dalam harta dan keluarga. Tiba-tiba naudzubillah kita ditelepon istri kita, kemalingan entek donyane. Tiba-tiba ditelepon istri kita, rumah kita kebakaran. Ya kan? Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min wa'asa'is safar wa kaba'abatil mandor wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kesulitan-kesulitannya bepergian, aku berlindung kepadamu dari buruknya pemandangan, dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya perubahan di dalam harta dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.